Kali ini kelompok kami akan melakukan wawancara di Kerupuk Kelenteng Bojonegoro. Yuk saksikan videonya. Sebelumnya di sini saya mau bertanya dengan Bapak siapa yang diwawancara? Saya Anton, nama lengkap saya Anton Indarto. Sejak kapan berdirinya dan siapa pendirinya Kerupuk Kelenteng ini? Jadi Kerupuk Kelenteng ini kalau berdasarkan penelusuran yang kami lakukan itu didasarkan pada dokumen-dokumen yang ada dan juga dari penuturan orang-orang yang lebih tua dari famili kami. Jadi Kerupuk Kelenteng disimpulkan bahwa Kerupuk Kelenteng rasa asli ini didirikan pada tanggal 18 Maret 2029. Jadi tahun 1929. Perkiraan tanggalnya itu 18 Maret 2029. Dan pendirinya itu adalah pasangan suami istri, yaitu Tan Jiang Lim dan Oi Hai Nyo. Tan Jiang Lim itu yang kakek saya, Oi Hai Nyo itu yang nenek saya. Sudah generasi keberapa Kerupuk Kelenteng ini berdiri? Hingga saya itu generasinya sudah generasi keempat ya, generasi keempat. Jadi generasi pertama itu Tan Jiang Lim dan Oi Hai Nyo, yang generasi kedua itu Nyo Hong Liat dan Tan Man Nyo, generasi ketiga itu Nyo Sing Dong dan Sim Pok Sian, yang generasi keempat ini saya sendiri atau Nindano dan istri saya ini Istianti. Empat generasi. Oh iya. Apa identitas Kerupuk Kelenteng? Identitas ini yang dimaksud seperti apa? Identitas visual ataukah identitas rasa ataukah identitas apa? Kalau identitas rasa sebetulnya saya menjawabnya mungkin lebih enak begini ya. Jadi Kerupuk Kelenteng ini kalau kami mencoba mendefinisikan secara singkat. Jadi Kerupuk Kelenteng itu adalah kerupuk legendaris khas Bojonegoro yang didirikan oleh pasangan Tan Jiang Lim dan Oi Hai Nyo pada tahun 1929, yang memiliki ciri khas rasanya itu gurih alami dan diproduksi tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi kalau yang disebut identitas mungkin bisa diambil dari definisi yang singkat itu. Jadi identitasnya itu adalah yang pertama adalah dia diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia. Yang kedua adalah rasanya gurih alami. Nah, seperti itu. Jadi itu yang utama ya. Selain itu mungkin ada yang bukan utama, itu adalah mungkin warnanya ya. Ada merah, kuning, putih, dan hijau. Tapi kalau warna saja kan belum bisa mewakili ya, karena warna itu kan gampang banget ditiru gitu kan. Berikutnya tantangan apa yang dihadapi selama ini? Tantangan yang kami hadapi selama ini ya sama seperti yang dulu-dulu, seperti utamanya itu kalau yang berhadapan dengan alam, seperti cuaca seperti saat ini kan mendung. Jadi itu kita harus menyiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengatasi, dalam hal ini beradaptasi dengan perubahan cuaca, misalnya dari yang biasanya itu panas, terik jadi mendung atau bahkan hujan. Itu tantangan yang hubungannya dengan alam. Lalu tantangan yang hubungannya dengan proses produksi. Jadi bagaimana kita mengawasi dan mengatur serta melakukan inovasi sehingga produksi itu mampu menghasilkan, artinya kerupuk yang berkualitas. Kualitas itu bisa artinya bisa dalam bentuk misalnya tidak banyak yang patah, bentuknya lebih bagus, itu bentuknya lebih homogen ya, sama semua antara batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Terus tantangan berikutnya adalah yang berhubungan dengan pemasaran. Itu ada kaitannya dengan packaging, karena untuk pengiriman yang jauh yang memerlukan waktu beberapa hari, tentunya packagingnya kan harus kuat dan lebih kedap. Itu yang tantangan yang kami hadapi saat ini. Berikutnya apa harapan kedepannya untuk Kerupuk Kelenteng ini? Harapan kami kedepannya untuk Kerupuk Kelenteng ini adalah seperti yang telah
diberikan kepada kami, yaitu penetapan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia khas Bojonegoro itu pada tahun 2024. Kami akan berusaha semaksimal mungkin ke depannya untuk menjaga kerupuk kelenteng ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Bojonegoro agar tetap eksis dan artinya karakternya tetap seperti yang asli atau mirip sekali dengan yang asli, karena itu kan merupakan suatu identitas ya. Jadi jangan sampai itu nanti generasi kita berikutnya, yang generasi mungkin kelima, generasi keenam, generasi ketujuh, masyarakat itu sudah tidak mengenal lagi yang namanya kerupuk kelenteng, karena kan itu ya menjadi tanggung jawab kami juga, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, berikutnya apakah ada dukungan dari Pemkab untuk usaha kerupuk kelenteng? Ada banyak sekali dukungan dari pemerintah kabupaten, terutama dari dinas perindustrian, dari dinas koperasi, dari dinas kemudian kebudayaan seperti kebudayaan dan pariwisata seperti itu. Jadi misalnya pernah kita mendapatkan pelatihan manajemen, terus kemudian marketing, terus kemudian itu apa itu namanya, difasilitasi untuk fasilitas halal, sertifikat halal, itu difasilitasi juga. Terus kemudian beberapa sertifikasi yang lain seperti GS1 itu juga kami difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi ada kami diberikan dukungan dari pemerintah. Oh ya, berikutnya sistem kerja pegawainya seperti apa? Apakah ada yang Enggak, jadi kalau bekerja itu kita sama semua. Jadi jam masuknya itu ya mungkin beda sekitar 1-2 jam lah ya. Jadi artinya itu ada yang bagian produksi itu datangnya lebih awal, biasanya datangnya itu 2 jam lebih awal. Kalau yang bagian penggorengan dan sortir itu datangnya sekitar jam 8, masuk kerjanya jam 8. Tapi kalau yang bagian produksi, yang bagian mencetak dari tepung menjadi adonan terus kemudian dicetak dengan mesin, itu masuknya sekitar jam 6 ya. Jadi cuman beda di waktu itu aja. Tapi ya apa itu namanya, mengenai itu nggak ada yang namanya shift-shiftan, nggak ada. Cuman dibedakan berdasarkan apa ya, pekerjaan mereka. Ada yang produksi, ada yang menggoreng dan sortir. Berikutnya, bagaimana melindungi produk dari tiruan serta bersaing secara sehat di era digital ini? Jadi melindungi produk dari tiruan ini kami lakukan, terutama saya sebagai generasi keempat itu awal-awal mulai menangani kerupuk kelenteng itu, hal yang saya lakukan pertama kali adalah membenahi hal ini. Jadi kita membuat logo, kemudian membuat packaging yang lebih baik, lebih bagus, lebih tahan dari yang lalu. Terus kemudian kita memberikan identitas di situ berupa logo, tulisan dan sebagainya, dan itu kita patenkan. Jadi kita buatkan patennya. Jadi kalau sudah paten dan setujui kan otomatis kan itu ada pelindungan secara hukum. Jadi kan tidak bisa orang meniru ya. Seperti itu. Berikutnya, apakah ada masalah yang pernah dihadapi selama berdagang di era berkembang teknologi ini? Ada. Jadi begini, kalau saya mengamati itu, misalnya kita itu membuat postingan di medsos dan sebagainya, di situ kan tentunya ada foto atau gambar dari produk, terus dari kemasan dan sebagainya. Meskipun kita berikan watermark, tapi watermark itu kan ada trik-trik tertentu yang bisa dihilangkan juga. Nah itu yang dicomot sama ya entah orang yang mungkin maksudnya tidak baik atau apa, dan dia dipakai untuk menjual produknya dia yang mirip dengan kerupuk kelenteng tapi bukan yang asli. Iya, jadi foto kami misalnya di mana itu dicomot, watermarknya dihilangi terus dipakai untuk dia jualan.
dia jualan tapi produknya bukan produk kerupuk kelenteng. Nah, itu kan sebetulnya kan sudah merupakan pelanggaran. Iya. Terus ada lagi satu lagi hal, ya saya tidak mau sebutkan ya, di kota mana itu ada, di kota mana itu dia beli kerupuk, dulunya memang kan pelanggan kami, terus habis gitu kan dia melihat ada yang tiruan itu kan ya memang harganya murah, rasanya kan beda. Iya. Nah, setelah dia jualan produk kami, dia kan ada dapat tas kreseknya itu kan, Iya. untuk packagingnya. Dia scan, dia foto, terus dia kemudian buat banner dari situ. Tapi barang yang dijual bukan barang kami. Dia jual pakai mobil di pinggir jalan di kota tertentu. Ya, itu ada, benar-benar ada, sampai sekarang pun ada. Dan mereka tidak merasa bersalah. Jadi bukan produk kami. Dia motivasinya ya kelihatannya supaya untungnya lebih besar. Tapi barangnya kan bukan barang yang asli. Tapi dia bilangnya asli. Ya sudahlah. Berikutnya, di mana tempat atau wilayah pasar yang perlu difokuskan untuk memperkuat posisi kerupuk kelenteng ini? Jadi sekarang ini kami lagi konsentrasi untuk bagaimana mengembangkan dan menjangkau pasar di kota-kota yang levelnya lebih besar dari Bojonegoro. Jadi misal di kayak Madiun, Surabaya, mungkin Malang dan sebagainya. Dan ini yang sudah mulai tampak hasilnya ini adalah yang di Surabaya. Ya, jadi yang di Surabaya itu memang benar-benar kantor dari kami, dan kami melayani pelanggan di Surabaya itu terutama kalau membutuhkan kerupuk kelenteng itu dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Karena memang kita melakukan pengiriman ke Surabaya itu tidak mau banyak-banyak supaya apa, kerupuknya ini moving fast. Jadi cepat habis, cepat gantian baru, habis gantian baru, tidak terlalu lama ya. Jadi soalnya kalau kerupuk terlalu lama juga pasti rasanya beda. Bagaimana cara mencegah plagiarisme penjualan di era modern? Ya itu tadi, makanya dari yang kami hadapi seperti itu, kami memang pernah juga ada satu kompetitor itu yang zaman dulu kira-kira berapa tahun yang lalu itu memang dia sengaja memakai nama kerupuk kelenteng, tapi pakai produk yang lain, bukan produk kami, dijual pakai nama kerupuk kelenteng, dijual di platform kalau nggak salah waktu itu apa ya, GoFood atau GrabFood ya, saya lupa. Kemudian ya kita menggunakan sarana ini, yang di situ kan juga ada yang untuk komplain atau apa ya, kita komplain ke ininya, ke Grabnya dan ke GrabFood dan ke GoFoodnya, kita komplain, kita sertakan dokumen-dokumen yang asli bahwa ini merupakan merek yang sudah kami punya, ini kok bisa masuk, ini bagaimana, tolong diatasi hal seperti ini. Dan memang ada hasilnya, tidak berapa lama ya yang berjualan seperti itu ya akhirnya di ban ya oleh GoFood dan GrabFood. Bagaimana cara meminimalisir kerugian produksi kerupuk kelenteng yang tidak habis terjual? Nah, kita memang harus melakukan forecasting. Jadi kita berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu itu kita melakukan forecasting bagaimana lebih baik kurang sedikit daripada lebihnya terlalu banyak. Ya, jadi forecastingnya yang kita selalu ini update terus gitu. Data-data itu kan penting sekali. Oh ya, kali ini minat masyarakat itu tinggi karena apa? Ini liburannya ini berbarengan, katakan 4-5 hari berbarengan. Nah itu pasti beda dalam kita menyiapkan stok ya, dengan katakanlah kalau misalnya libur cuma sehari dengan libur itu beda. Apakah alat produksi kerupuk ini sudah mengalami perubahan atau masih mempertahankan cara produksi yang tradisional? Masih mempertahankan cara produksi yang tradisional, termasuk mungkin perbedaannya sedikit ya dalam hal bahan bakar aja ya. Kalau zaman dulu kan bahan bakarnya kan dari serbuk kayu, kalau sekarang kan serbuk kayu karena kayu jati atau apa ini kan sudah sangat jarang di Bojonegoro, walaupun bergajian kayu jarang, jadi sekarang lebih banyak itu pakai ya kayu sisa-sisa limbah itu dan sekam. Berikutnya, bagaimana cara memilih dan mengoptimalkan penggunaan kemasan modern maupun tradisional
agar dapat meningkatkan daya tarik produk dan menekan pertumbuhan penjualan? Kalau kemasan tradisional kita sudah nggak pakai karena nggak bisa. Itu pasti kerupuk akan gampang melempem ya istilahnya ya. Jadi kita harus mau nggak mau kita harus menggunakan berbahan plastik. Nah plastik pun ini kan kita melakukan riset ke depannya, melakukan riset terus. Jadi kemasan plastik pun ya kita akhirnya kan teliti lagi kemasan plastik yang tebalnya seberapa, yang jenisnya apa, PE atau PP atau HD atau apa yang bisa dipakai. Bahkan yang terakhir ini kami sudah menemukan dan menerapkan penggunaan kemasan berbahan metallized. Jadi metallized itu yang menjadi andalan kami untuk pelanggan-pelanggan yang membutuhkan daya tahan kerupuk yang lebih lama. Itu bisa dari hasil uji coba kami itu bisa sekitar 90 hari daya tahannya. Kalau yang biasa-biasa yang reguler klasik HD gitu kan paling 4 hari sudah mulai berubah. Tapi kalau itu bisa 9 hari. Baik, berikutnya apakah mau mengeluarkan dana baru untuk pemasaran supaya pelanggan lebih tertarik? Kami tidak masalah mengeluarkan dana baru, itu tidak masalah. Tapi ya seperti orang berburu ya, kita harus benar-benar membidik ya. Jadi sasaran apa yang tepat, yang paling tepat supaya itu bisa menimbulkan efeknya yang paling besar. Tidak masalah sih, tentunya sesuai dengan kemampuan kami ya. Dana besar itu, dana baru itu sesuai dengan kemampuan. Oh ya, berikutnya apa jenis teknologi digital seperti platform penjualan online, media sosial yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan produk? Yang paling efektif itu sebetulnya media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, itu yang menurut kami paling efektif. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu kan ada kunjungan Ibu Wakil Gubernur, Bu Arumi itu, wah itu memang efek ininya viralnya luar biasa gitu. Jadi kalau saya mengikuti melihat dari Instagram beliau itu viewernya aja mungkin kalau sekarang mungkin bisa tembus 2 million ya, 2 million. Kalau yang terakhir berapa bulan lalu saya lihat itu masih 1.5 million viewer. Ini mungkin kalau sekarang mungkin bisa tembus 2 million. Jadi saya pikir itu kan bisa menimbulkan efek dan memang ada efeknya. Orang yang tidak tahu jadi tahu dan penasaran, ada nomor kontak, mereka kontak ke kami. Jadi urutannya seperti itu berantai. Jika Anda mendapatkan keuntungan yang banyak, apa yang lebih Anda utamakan untuk membuat kemasan yang lebih baik atau mempromosikan ke produk? Ya, ini kita mesti lihat situasinya dulu ya. Jadi situasinya seperti apa. Jadi kalau situasinya saat ini kami lebih arahnya kelihatannya lebih untuk research untuk membuat kemasan ya. Saat ini loh ya. Karena kita masih ini membuat varian yang lain lah dari kemasannya itu. Berikutnya, apa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan seperti keterbatasan anggaran atau infrastruktur teknologi tanpa mengurangi efektivitas strategi? Jadi untuk mengatasi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kami melakukan skala prioritas. Jadi misalnya planning itu kan ada A, B, C, D, E, F, G gitu ya, ada banyak. Kemudian karena anggarannya terbatas ya kita mesti melakukan prioritas. Ini yang mana, katakanlah ini mungkin ini ada jangka menengah, terus ini kemudian jangka panjang, ini yang jangka pendek, ini yang urgent. Ya udah yang urgent dulu yang kita lakukan, kita jalankan dulu. Sambil nanti dananya cukup kita kemudian yang ini yang cepat, kemudian jangka menengah seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana memanfaatkan data yang diperoleh dari teknologi digital untuk mengidentifikasi peluang baru dalam produk sehingga mendukung pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan? Jadi manfaat data yang diperoleh dari teknologi digital itu kami rasakan sangat membantu dalam kami menyampaikan informasi. Jadi selama ini kami kontak dengan pelanggan atau calon pelanggan kan kita ada database-nya. Kita buat database dari data, biasanya kan lewat WA ya, kalau nggak gitu lewat WA atau nggak gitu lewat Instagram ya. Nah kita buatkan ini ya database-nya.
dari database itu kemudian kalau kita misalnya ada promo atau apa untuk menyampaikan informasi, kita gunakan saluran itu. Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu kan BRI ini secara nasional tuh memiliki program untuk mendukung UMKM. Jadi UMKM yang legendaris itu diberikan fasilitas untuk mendapatkan cashback 10% jika bertransaksi menggunakan kris BRI. Nah, hal seperti itu kami komunikasikan ke pelanggan dengan menggunakan ini data yang sudah kami ada, database yang sudah masuk di sini. Jadi kami blast gitu, jadi mereka akan dapat informasi. Ya Pak, baik, terima kasih atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Nah, itu dia video wawancara dari kita. Semoga kalian suka, bisa dapat mengedukasi dan menambah wawasan dari kalian. Sampai jumpa, see you.